latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Mempelai Abadi. Nini Warih mengikuti langkah Aji Sukmo yang menuntun si hitam ke geladak di belakang rumah Ki Prada. Hati Nini Warih berdebar-debar karena ia masih tidak ingin jikalau Sukmo mengetahui telah memiliki adik kandung yaitu Prihatin. Selesai menambatkan kuda, Sukmo memandang ibunya tanpa berkedip. Kau memandangi ibumu seperti itu, Nger? Tidak apa-apa, Bu. Sukmo hanya melihat ibu seperti menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa? Kok ini seperti tidak mengenal ibumu saja? Justru karena Sukmo mengenal ibu dengan baik, maka Sukmo bisa bilang seperti itu. Ibu baik-baik saja? Iya, beginilah ibumu, Nger. Seperti apa yang kau lihat, beginilah adanya. Sukmo kangen sekali pada ibu. Ibu. Iya, Nger. Sukmo ingin mengajak ibu ke Mataram. Ibu telah punya cucu. Apa? Kalau ibu mau ikut ke Mataram, ibu pasti akan senang sekali. Ibu telah punya cucu. Apa? Ibu masih belum mengerti apa yang kau ucapkan. Ayolah kita bicarakan di dalam. Jangan di depan kandang kuda begini. Ayo kita masuk. Minumlah, baru kau boleh bicara dengan tenang. Terima kasih, Bu. Nah, coba kau ulangi. Apa yang kau ucapkan di belakang tadi? Ibu belum jelas. Maafkan Sukmo sebelumnya. Jikalau baru kali ini Sukmo memberitahu ibu. Iya. Sampaikanlah. Beberapa waktu yang lalu Sukmo telah menikah. Dan kini Sukmo telah mempunyai seorang anak. Namanya Joko Lulo. Oh, Ger. Jadi kau telah berumah tangga? Demikianlah, Ibu. Untuk itulah Sukmo ingin mengajak ibu menengok cucu ibu. Sukmo telah mempunyai rumah sendiri yang disediakan oleh pemerintah Mataram. Ayah pun akan senang jika ibu mau datang ke Mataram. Tapi semua itu terserah ibu. Kalau ibu mau, besok pagi-pagi sekali kita bisa berangkat. Kau memaksa ibumu? Tidak. Sukmo tidak memaksa ibu. Tapi Sukmo ingin agar ibu melihat cucu ibu. Ia lucu, pintar, gemuk, dan montok. Sukmo senang sekali jika ibu mau melihat Joko Lulo, walaupun hanya sebentar. Ingin sekali ibumu pergi ke Mataram, Ger. Tapi ibumu tak ingin menyakiti ayahmu. Karena ayahmu belum mau menerima kehadiran ibu. Ibu tidak perlu di Wisma Ayah. Ibu bisa tinggal di Wisma Sukmo. Dan semua yakin Ayah tidak seburuk yang ibu pikirkan. Ayah selalu memikirkan ibu. Benarkah? Iya. Benarkah ucapanmu itu? Apakah bukan suatu penghiburan saja? Ibu tahu kan siapa Sukmo? Sukmo tidak pernah berbohong. Sukmo berbicara tentang apa adanya. Akan ibu pikirkan. Ibu? Prihatin, sini, Dok. Siapa, Bu? Ya, adikmu, Ger. Adikku? Ya, ini Prihatin, adikmu. Ibu, dia siapa, Bu? Dia Kakang Sukmo, Prihatin. Dia Kang Masmu. Prihatin. Jadi, inikah yang membuat ayah marah sekali pada ibu?
kehadiran Prihatin cukup jauh denganku. Gadis cilik yang cantik dan manis. Matanya bersinar menunjukkan bocah pintar. Wajahnya persis seperti ibu. Sukmo, kenalkan ini adikmu, Prihatin namanya. Prihatin. Ini Kang Mas Sukmo. Prihatin. Kau cantik seperti ibu. Kau mau ikut ke Mataram bersama ibu? Ke Mataram? Ibu mau ikut ke Mataram? Kang Masmu mengajak ibu ke Mataram, tapi ibu perlu memikirkannya, Ger. Apakah Mataram itu ramai? Tentu. Kota Raja Mataram cukup ramai apabila dibandingkan dengan desa Goa. Ibu mau ke Mataram? Ya, kalau Prihatin mau, ibu pasti mau. Bukankah begitu, Bu? Akan ibu pikirkan dan akan ibu pertimbangkan. Ibu? Kalau begitu, Prihatin dan ibu bisa berkemas-kemas. Dan besok pagi, kita bisa berangkat bersama-sama ke Mataram. Kita bisa berkuda. Naik kuda ke Mataram? Iya. Kita akan naik kuda bertiga ke Mataram. Tapi Prihatin tidak boleh pergi dari rumah. Kok tidak boleh? Prihatin tak boleh pergi jauh-jauh. Kalau sama ibu dan Kakang Sukmo kan boleh. Pasti boleh. Kau dengar, Sukmo? Jika pergi dengan Kakang, kau tak perlu khawatir. Ibu mau pergi? Kalau nenek dan kakek mengizinkan kita, ibu mau? Entahlah, Nduk. Masalahnya, Prihatin tak boleh pergi. Lebih-lebih tidak sama ibu. Ibu mau pergi kan? Pergilah, Bu, sama Sukmo. Mendapat tawaran dari Aji Sukmo, Nini Warih berpikir. Semalaman ia tidak bisa tidur. Demikian pula dengan Sukmo. Berkali-kali ia tersenyum, melayangkan harapannya untuk bisa menyatukan ibunya dengan ayahnya. Sementara itu di Istana Mataram, Sultan Agung masih nampak murung memikirkan orang-orang Surabaya yang bertindak licik terhadapnya. Kang Mas Prabu, Kang Mas tidak boleh ragu dalam menentukan sikap dan langkah. Sekali memutuskan sesuatu, harus terjadi. Tapi aku tidak mengerti mengapa Paman Peki bisa seperti itu. Jika seseorang dikuasai ambisinya, ia akan mengabaikan segalanya. Kau pun tahu itu, Kang Mas Prabu. Kanjeng Ratu Mas, bantulah aku. Berilah aku kekuatan. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang mempencundangi Kanjeng Romo almarhum. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang Mataram diinjak-injak dan tidak dihargai. Tak ada yang menginjak-injak. Tak ada yang menghormati atau tak menghargai selama Mataram ada dalam genggaman. Orang akan melihat bagaimana Mataram bertindak dengan tegas. Iya, aku akan membereskan kepincangan-kepincangan ini. Sultan Agung merasa mendapatkan kekuatan yang luar biasa setiap kali bersanding dengan Kanjeng Ratu Mas Nyai Roro Kidul. Mereka saling berpandangan penuh arti. Kedua tangan Nyai Roro Kidul mengembang, bibirnya menyunggingkan senyuman yang sungguh mempesona. Sultan Agung pun membalas senyuman itu. Matanya yang tajam bagaikan singa itu mengerjap indah. Prabu. Kanjeng Ratu Mas, Segalanya dapat berjalan dengan baik. Dan kau tidak boleh mundur lagi. Sekali melangkah, janganlah mundur lagi. Sebab jikalau Kang Mas Prabu menoleh lagi, maka Kang Mas Prabu telah gagal. Aku tidak bermaksud menoleh lagi, Kanjeng Ratu Mas. Tapi aku ingin meluruskan jalan sejarah yang benar, yang telah dibengkokkan oleh Paman Peki. Alangkah ngerinya aku jika orang-orang yang kuanggap mencintaiku dan dekat untuk mendukung langkahku tiba-tiba menusuk dari belakang.
inilah jalan yang kutempuh. Ya, amat sulit dan melelahkan sekali. Jangan merasa lelah, Kang Mas Prabu. Ada aku. Terima kasih atas dukunganmu. Aku merasa kuat dan mendapatkan dorongan yang luar biasa setiap kali dekat denganmu. Aku tidak akan pernah membiarkan musuh-musuhku tertidur lelap. Itulah jalan dan langkah kesatria sejati. Ia tidak pernah mundur dan ia tidak pernah menoleh lagi. Sultan Agung dan Nyai Roro Kidul makin tenggelam dalam kasukman. Mereka meniti detak-detak maya dalam kehidupan. Sementara itu, pagi-pagi sekali, Aji Sukmo, Nini Warih dan Prihatin telah berangkat meninggalkan desa Goa menuju ke Mataram. Mereka naik 2 ekor kuda. Prihatin ikut bersama Aji Sukmo, sementara Nini Warih mengendarai kuda sendiri. Prihatin, Iya, Kang Mas. kita akan mengadakan perjalanan jauh. Kau siap? Iya, Kakang. Ibu, Iya, Ger. ibu sudah siap? Iya, sudah. Kalau begitu, kita percepat perjalanan. Baik. Iya, iya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan cucu kita bisa menyembatani keduanya, Nyi. Kita beruntung, Kek. Kita punya cucu yang baik. Aku sungguh tak menduga. Haji Sukmo punya tekad yang bulat untuk sebagai alat jembatan kasih kedua orang tuanya. Tak kuduga, anak sekecil itu kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Katanya, ia sudah punya anak dan kita telah punya buyut. Gusti, sungguh besar anugerahmu. Ya, kadang-kadang anak muda menjadi tua dan kita yang telah tua menjadi anak-anak. Jangan mumun seperti itu, Ki. Aku menjadi sedih, Nyai. Bayangkan saja, selama ini anakmu berpisah dengan suaminya. Kita tidak bisa membujuk atau menghibur mereka. Tapi di luar pemikiran kita, Haji Sukmo punya rencana panjang. Sungguh suatu keajaiban, suatu anugerah yang luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan orang senakal Haji Sukmo bisa menjadi orang baik seperti itu. Apakah ini tidak suatu keajaiban? Apakah kau tidak terharu memikirkan cucumu itu? Aku mengerti, Kek. Aku sadar. Itulah yang sering kali kau sampaikan. Bahwa kemudahan dan keperkasaan hidup hanya ada pada anak cucu kita. Biarlah lingkaran hidup ini terus berjalan dan menggelinding. Kita mengikutinya saja. Ya, seru nih. Mudah-mudahan nasibmu baik, Nduk. Mudah-mudahan Wari bisa menerimamu dengan setulus hati, dengan keikhlasan. Sudahlah, jangan terlalu bersedih. Aku juga selalu berdoa untuk mereka. Nyai Pradah dan Ki Pradah benar-benar terharu memikirkan apa yang baru saja terjadi dan dialami oleh anak cucu mereka. Kini mereka hanya bisa meneteskan butir-butir bening air mata yang meleleh ke pipi keriput mereka. Sementara itu di Istana Mataram, Ki Warih sedang menyinggung sebuah boneka wayang. Ia tidak sadar jika cukup lama anak menantunya memperhatikan dari belakangnya.
Sunti, ada apa, Nduk? Cantik sekali wayang yang ayah sungging. Oh iya, Nduk. Ayah cukup lama nyungging Dewi Kunti ini. Belum juga selesai-selesai karena kesibukan ayah yang menumpuk. Dewi Kunti? Iya, Dewi Kunti. Tokoh perempuan di dunia perwayangan yang jujur dan setia. Ayah senang sekali dan ingin membuat tokoh ini benar-benar nampak hidup. Sunggingan ayah halus sekali. Lekuk-liku guratan pahatnya begitu mempesona. Terima kasih atas pujianmu, Nduk. Kau sendiri, tokoh apa yang kau sukai? Kalau Sunti selalu suka pada Janoko. Janoko? Iya, ayah. Janoko seorang ksatria yang tahan uji dan selalu membela kebenaran. Tapi Janoko itu istrinya banyak. Mengapa kau menyukainya? Menurut Sunti, Janoko bukan semata-mata ingin mempunyai istri yang banyak, ayah. Tetapi ia adalah citra ksatria sejati. Sekalipun ia banyak istri, namun setiap kali menjalani Topobroto, ia tidak tergoda sedikit pun oleh godaan dan cobaan. Dari mana kau tahu cerita ini? Kakang Sukmo. Sukmo. Jadi Sukmo pernah bercerita padamu tentang tokoh Janoko? Iya, ayah. Ia juga seorang lelaki yang baik dan tanggung jawab. Sudah beberapa hari ia pergi. Mengapa belum juga pulang? Saya juga kurang tahu, ayah. Sebab Kakang Sukmo tidak pernah berhenti melangkah jika apa yang diinginkannya belum kesampaian. Ternyata kau cukup dalam memperhatikan sikap, kesukaan dan kebiasaan suamimu. Saya hanya seorang istri, ayah. Seorang perempuan. Saya berusaha sebaik-baiknya di mata Kakang Sukmo. Bagaimanapun juga, ia sangat berarti dalam hidup Sunti. Ia memberikan segala-galanya demi kehidupan Roro Sunti. Kalau tidak ada Kakang Sukmo, apa jadinya hidup saya? Sunti, kau ini jangan terlalu rendah hati. Janganlah bersedih. Sukmo itu dulu nakalnya amit-amit. Bandel sekali. Ayah sampai pusing dibuatnya. Ya, kita memang pantas bersyukur memilikinya. Mudah-mudahan ia bisa menjadi teladan yang baik. Roro Sunti dan Ki Warih terhenyak ketika mendengar 2 ekor kuda berlari mendekat dan berhenti di depan wisma mereka. Ki Warih buru-buru membereskan sunggingan wayangnya. Roro Sunti pun menuju ke depan wisma ayah mertuanya, dan ia terkejut ketika melihat 3 orang berada di atas kuda. Dan satu persatu turun dari atas punggung kuda. Roro Sunti berdesir hatinya ketika Aji Sukmo menolong seorang remaja putri yang cantik dari depannya. Kakang, Bibi, Sunti, Sunti. Iya, saya Roro Sunti, Bibi. Sunti, dia adalah ibumu. Ayo. Ibu, Roro Sunti. Suamimu bercerita banyak hal tentangmu. Terima kasih, Ibu. Dan siapa gadis cantik yang bersama Kakang Sukmo itu? Dia adik Ibu? Iya, dialah adik Aji Sukmo. Namanya Prihatin. Ibu. Ketika Prihatin mendekati ibunya, Roro Sunti menatap gadis cantik itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya. Begitu elok remaja cantik adik suaminya itu. Namun ia kembali memandang suaminya dan berganti-ganti memandang Prihatin dan Aji Sukmo. Nampak sekali jauh perbedaan antara suami dan adik kandungnya itu. Prihatin, kenalkan, ini Mbak Yu Roro Sunti, istri kakakmu. Prihatin, Roro Sunti. Sunti, mengapa tidak kau ajak masuk? Iya Kakang. Ibu, Prihatin, mari masuk, mari. Ibu, Prihatin, mari masuk. Sukmo. Iya, Bu. Dekatlah kemari. Ibu, tak mau masuk? Bukankah ini wisma ayahmu? Ibu pernah tinggal di sini. Mengapa ibu kau ajak kemari? Benar, Ibu. Ini wisma ayah. Ketika aku pergi, kutitipkan Roro Sunti dan Jogonulo pada ayah. Aku tidak enak jika Roro Sunti tinggal seorang diri di wisma kesatrian. Sukmo, kau jangan menjebak ibumu. Ibu, maafkan anakmu. Bukan itu maksudku. Tapi sekedar mampir di wisma ayah tidak apa-apa, bukan? Sudah sampai di sini,
Setelah kita masuk, nanti kita bawa Cokololo ke Satrian. Aku langsung ngajak ibu kemari untuk menjemput Lolo dan Sunti. Ibu, prihatin. Ayo masuk. Kok malah bisik-bisik? Mari silahkan masuk. Ayah di rumah kok. Oh, Nini. Seru nih. Kakak. Nini, bagaimana kabarmu? Baik, Kakak. Oh, mari. Silakan masuk. Silakan duduk. Roro Sunti, buatkan minum. Baik, Ayah. Silakan duduk dan istirahatlah. Anak kecil. Oh, itu suara Cokololo, Bu. Maaf, aku akan menjenguknya. Cokololo. Kakang, jangan cium dia. Kok masih kotor? Kok mandi dulu? Oh, baik. Lolo, maaf ya. Ibu tidak boleh aku mencium karena Bapak belum mandi. Bapak baru pulang dari perjalanan jauh. Baiklah. Kau main rambat-rambatan dulu ya. Main rambat-rambatan di gurita. Bapak mandi dulu, nanti Bapak gendong ya. Dengar? Dengar. Nenek dan Bibi prihatin kesini. Cepat sana mandi. Nanti jaga Cokololo dan aku akan membuatkan minum ibu dan adik kita. Untukku? Iya, untukmu juga. Untuk ayah, untuk semuanya. Bau. Tuh, bapakmu nakal tuh. Kau nampak kurus, Nini. Harga beras mahal, Kakang. Ini anakku Prihatin. Prihatin, kenalkan. Ini Kidalang Wari. Prihatin. Kau cantik sekali seperti ibumu. Dia sudah besar, Nini. Kakang, maafkan aku. Maafkan aku, Kakang. Sudah. Bagaimana keadaan di sini? Kau nampak makin makmur. Dan lama aku tidak mengetahui suasana di Mataram. Nampaknya banyak perubahan dan perkembangan. Ya, beginilah kehidupanku sebagai seorang dalang. Kau tentu tahu siapa aku. Iya, Kakang. Semua orang juga tahu siapa dirimu. Siapa dalang kondang yang mampu menggegerkan Mataram. Jangan begitu. Aku tidak seperti dugaanmu. Tapi Mataram makin menyibukkan dirimu. Dan aku senang mendengarkan beritamu. Di mana Kanjeng Sinuwun makin mempercayaimu sebagai seorang dalang yang mumpuni. Terima kasih atas doa restumu, Nini. Maaf. Aku harus membereskan peralatan sunggingku. Sore ini aku harus menghadap Kanjeng Sinuwun untuk menyampaikan rencana-rencanaku. Tidak apa-apa kan? Bila kau kutinggalkan di sini bersama Aji Sukmo dan Roro Sunti? Tidak apa-apa, Kakang. Andaikan kita punya anak-anak, tentu kita semakin bahagia ya, Nini. Tapi aku takut, Kakang. Padahal aku ingin kita bisa beranak pinak seperti marmut. Kau, Kakang, bukankah marmut itu tak punya perhitungan seperti kita? Malam beranak, pagi-pagi sudah kawin lagi. Iya. Kita harus punya banyak anak, Nini, agar gubuk kita menjadi ramai dan kita akan bercanda ria dengan anak-anak. Kau tidak mau seperti itu? Tentu mau, Kakang. Tapi kenapa? Kau meragukan harapan dan cita-citaku? Tidak, Kakang. Tidak. Sedikit pun aku tidak akan pernah meragukanmu. Segala cita-cita dan angan-anganmu, aku mendukungmu, Kakang. Sepenuh hati aku mendukungmu. Benarkah? Iya, sampai kapanpun aku akan mendukungmu. Sampai hayat di kandung badan. Nini, aku bangga padamu, Kakang. terima kasih. Jika bersamamu, aku merasa aman, nyaman, dan damai. Syukurlah kalau begitu. Di dekatmu, aku merasa terlindung. Nini Warih terkejut sekali saat tenggelam dalam lamunan panjang. Ia terhenyak saat Prihatin menegurnya. Kini ia sadar sepenuhnya apa yang baru saja dialaminya. Wajahnya memerah dan ia kehilangan luka di hadapan putrinya. Ibu. Hei. Ada apa, Nduk? Ada apa? Ibu melamun ya? Tidak, Ibu tidak melamun. Ibu, ada apa sebetulnya? Ibu sembunyikan sesuatu di depan Prihatin. Siapa yang ibu maksudkan? Ibu nampaknya
tidak terbuka dengan Ki Dalangwari. Prihatin, jangan bicara macam-macam di rumah orang. Ibu, Ada apa? kalau Kang Mas Sukmo adalah Kang Masku dan Ki Dalangwari adalah ayahnya, artinya dia adalah ayahku juga, bukan? Prihatin, kau bicara apa? Sudah, jangan banyak bicara macam-macam. Ibu, mengapa ibu tak mau menjelaskan padaku? Jadi benar, Ki Dalangwari adalah ayahku. Benarkah ibu? Apakah benar? Ibu, mengapa ibu diam saja? Maaf ibu, lama ini. Prihatin, mari silahkan minum. Silahkan minum ibu, Prihatin. Loh, ayah tadi kemana? Tadi bilang ia akan pergi menemui Kanjeng Sinuwun ke istana. Oh iya ya, saya lupa bu. Ayah memang mendapat timbalan dari Kanjeng Sinuwun. Setiap sore ayah diminta menghadap karena Kanjeng Sinuwun sangat mengharapkannya. Lebih-lebih dalam suasana berkabung sekarang ini. Iya. Ibu juga turut berduka cita atas perginya Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Ibu tak menduga jika orang terbaik Mataram itu begitu cepat pergi. Akibat diseruduk Kijang membuat Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati tewas. Dan tidak ada yang tahu rahasia itu. Ya, Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati memang paling suka berburu. Waktu ibu tinggal di sini dulu, juga sering mengajak Kakang Warih untuk berburu rusa di Krapya. Itulah, saya sendiri kurang tahu mengapa Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati cepat pergi. Aku tidak tahu mengapa ibu menjadi kaku di depan ayah. Kakang, kau jangan memaksa ya. Aku tidak memaksa ibu, Sunti. Kau sendiri kan tahu kita mengajaknya kemari. Ya, aku jadi serba salah. Kasihan ibu. Apakah Prihatin sudah kau beritahu? Aku tidak berani. Aku ada cara, Roro Sunti. Bagaimana seandainya Prihatin bertanya sendiri pada ayah? Tidak, Kakang. Tidak. Itu tidak baik. Lalu, bagaimana harus menjelaskannya pada adikku? Kakang, ayah pernah bilang Prihatin bukan anak kandungnya, tetapi anak dari seorang jahanam yang bernama Kolo Cokro. Roro Sunti? Iya, Kakang. Maafkan aku. Ayah sendiri yang pernah bercerita kepadaku mengenai masalah itu. Bukan dari orang lain? Kakang, kau tahu sendiri bukan? Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Tidak seorang pun yang bisa kuajak berteman di sini, kecuali sahabat-sahabatmu. Padahal rahasia ini yang mengetahui hanyalah kau, ibu, dan ayah. Dan karena ayah memberitahu kepadaku, aku jadi tahu. Sebetulnya aku tidak mengerti masalah ini, Kakang. Tetapi pada saat ayah bersedih memikirkan ibu, maka ia terpaksa kelepasan cerita mengenai masalah ini. Kalau begitu, biar ibu sendiri yang menjelaskan masalah ini pada Prihatin. Kita harus bijaksana. Kita tidak boleh ikut campur masalah pribadi ibu. Ya. Aku tidak ingin dia terluka hatinya untuk kesekian kali. Aji Sukmo merangkul istrinya dan memeluknya erat-erat. Roro Sunti merasa terlindung dan merasa memiliki segalanya jika tinggal bersama-sama Aji Sukmo. Sementara itu di kamar lain, di Wisma Kesatrian, tempat tinggal Aji Sukmo dan Roro Sunti, Nini Warih gelisah tidurnya. Sejak sore ia tidak bisa memicingkan mata. Prihatin pun gelisah. Remaja cantik itu mendekati ibunya dan memiringkan tubuhnya, memandang ibunya sambil berbaring. Ibu, mengapa ibu sembunyikan sesuatu padaku? Katakan padaku, ibu. Mengapa ibu tidak rukun, tidak sejalan dengan ayah? Kalau kami sama-sama anak ibu, mengapa Kakang Sukmo dengan enak pada Ki Dalangwari, sementara aku seperti orang lain? Apa yang terjadi, ibu? Kalau Ki Dalangwari ayahku dan suami ibu, mengapa? Maafkan Prihatin, ibu. Jika kata-kata Prihatin menyakiti ibu, kau tidak menyakiti ibu, Dok. Kau tidak salah. Lalu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada ibu?
prihatin. Apa yang terjadi antara ibu dan Ki Dalangwari? Prihatin, cepat atau lambat, kau akan tahu anakku. Ibu sulit bercerita padamu. Waktu ibumu tinggal di Mataram, disinilah terjadinya peristiwa yang menimbulkan masalah besar antara aku dan ayahmu. Ayahmu menyangka ibu sengaja melakukan kesalahan besar. Ibu, jadi ayah marah. Lalu ibu berpisah dengan ayah. Begitu ibu? Prihatin, bagaimana ibu jelaskan hal ini padamu, nak? Ibu bertengkar. Pertengkaran panjang. Entah kapan akhirnya. Ibu, Prihatin tidak mengerti. Ibu, Prihatin boleh ketemu ayah lagi. Anakku. Anakku, kau adalah anak ibu yang baik. Ibu tak melarang bertemu dengan Ki Dalang. Ibu, kalau aku bukan anak Paman Wari, lalu aku ini anak siapa? Siapa ayahku yang sebenarnya? Prihatin, kau tak boleh bicara begitu. Jika ibu tidak mau berterus terang, aku tak mungkin bisa tinggal bersama-sama di sini. Aku harus pergi. Prihatin, jangan, Dok, jangan. Jangan menambah persoalan lagi. Kita baru sampai di sini, Dok, Prihatin. Ibu harus jelaskan padaku, siapa ayahku? Kalau aku anak tiri dari Paman Wari, untuk apa aku di sini? Prihatin, tolonglah ibumu. Bantulah aku, Dok. Aku tidak bisa tinggal di sini, Ibu. Aku akan kembali ke goa saja. Aku akan tinggal bersama kakek dan nenek Prada saja. Aku tak mau tinggal bersama Kang Mas Sukmo. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku tak mau, Ibu. Aku tak mau. Prihatin, jangan keras-keras. Nanti Kang Masmu mendengar. Tidak, Ibu. Besok aku harus kembali ke goa. Aku tak mau tinggal di sini. Aku tak mau, Ibu. Iya. Tak mau juga tak apa-apa. Tapi tahanlah. Tahan ya, Dok. Anggap kita di sini bermain mengunjungi Jokololo. Kau senang kan dengan keponakanmu? Tidak. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku akan pergi. Aku tak mau tinggal di sini. Prihatin, kau sudah besar. Cobalah untuk berpikir lapang dan kuatkan hatimu. Ibu lebih menderita darimu, Dok. Dan ibu berterima kasih apabila kau mau menolong ibumu. Tidak. Prihatin tidak bisa. Prihatin akan pulang. Prihatin akan pulang. Lepaskan, Ibu. Prihatin mau pergi. Pergi. Nini Warih menahan lengan anaknya. Ia mendekap Prihatin supaya tidak pergi dari pembaringan. Hati Nini Warih kian tercabik-cabik saat melihat anaknya begitu gigih memperjuangkan dirinya untuk melepaskan diri dari dekapannya. Gadis remaja itu menangis terisak-isak setelah tahu apa yang dialami oleh ibu kandungnya. Kini hatinya terasa teriris, tak mampu berbuat apa-apa selain membiarkan pelukan ibunya semakin ketat dan erat untuk membekapnya. Mengapa semua ini bisa terjadi, Ibu? Anakku. Kita tidak ada apa-apa di sini, Bu. Prihatin tidak mau di sini. Prihatin lebih baik ikut nenek dan kakek Prada di goa. Aku tak mau di sini, Bu. Iya. Di sini ya, di sini. Tapi tunggu waktu yang tepat. Prihatin, ibu lebih pedih daripadamu, nak. Ibu memikirkanmu. Ibu minta kau menahan diri, Ando ya. Kau bantu ibu. Berjanjilah tentang keberadaanmu di dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ibu yakin kau adalah anakku. Kau kulahirkan dengan bertaruh nyawa. Kau paham, Dok? Janganlah kau berpikiran buruk. Suatu saat kau mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, barangkali ibumu salah, tetapi ibu pun belum tentu. Sebab keadaan memaksa ibumu tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Kau percaya pada ibu, Dok? Kalau kita mau bersabar, kita akan mendapatkan yang terbaik. Tetapi jika kita buru-buru, kita tak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan rezeki yang sudah ada di tangan akan
akan terlepas lagi. Ibumu mengalami banyak pahit dan getir kehidupan ini, Nduk. Ibumu telah menikmati asam garam cukup banyak. Dan kau yang masih bersih, janganlah mengikuti kata hati sebelum mendapatkan kejelasan dan bukti yang patut dipercayai. Kau bisa membantu ibu, Nduk. Baiklah, ibu akan berterus terang prihatin. Ki Dalang Warih adalah suami ibumu. Dia ayah Sukmo dan juga ayahmu. Jikalau pada saat ini ayahmu belum mengetahui keberadaanmu sebagai putrinya, harus kita terima dengan ikhlas dan tulus. Sebab peristiwa malang pernah ibumu derita, hanya ibumu yang menanggungnya. Tidak, ibumu tidak akan menanggungkan beban ini pada siapapun. Ibumu akan tanggung penderitaan ini sendiri. Ayahmu orang yang baik. Karena kebaikan, ketulusan dan keikhlasannya itulah ibumu bersabar menanti, bersabar untuk menerimanya. Walaupun saat ini ia masih marah pada ibu, tapi ibu akan bersabar. Bersabar sampai tak berkeputusan. Oh, Kakang Warih, ayahmu seorang yang baik. Dengan kehadiran Paman Pekik di sini pada siang tadi, aku semakin curiga dan aku semakin percaya dengan kesimpulan Eyang Mangkubumi bahwa Paman Pekiklah yang menjadi dalang kerusuhan di Gersik. Dan yang paling menyakitkan hatiku, ia tidak tahu kematian Kanjeng Romo. Kanjeng Sinuwun, barangkali Kanjeng Adipati Pekik memang tidak tahu. Paman Warih, ia benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Iya, memang dalam segala sesuatu ada dua kemungkinan, Kanjeng Sinuwun. Tapi mudah-mudahan Kanjeng Sinuwun tidak berpikiran buruk. Saya tidak berpikiran buruk, Paman Warih. Eyang Mangkubumi, sahabat-sahabatku, Bahu Rekso, Barat Tigo, Kang Mas Sukmo, dan Ajeng Wulan, dan adikku terkasih Pandan Sari. Kehadiran orang-orang yang kucintai di sini sengaja akan kuajak untuk memikirkan masa depan Mataram. Paman Warih, Eyang Mangkubumi, perkenankanlah saya mengambil tindakan tegas bahwa saya malam ini juga ingin bersikap keras terhadap Surabaya. Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun, kami siap membantu. Barat Tigo dan kau Bahu Rekso. Hamba Kanjeng Sinuwun. Sebagai Tumenggung Anom, kalian berdua kuminta untuk menyelidiki gerak-gerik Paman Pekik, mengikuti tilik sandi yang telah kuutus tadi siang. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan kau Alap-Alap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kuminta kau menemani Kang Mas Sukmo untuk melacak orang-orang yang berkhianat terhadap negara. Banyak orang-orang Paman Pekik yang berkeliaran di sini. Tangkap dan permalukan mereka di depan umum. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan Kang Mas Sukmo yang telah kuberi tugas untuk mengamankan kota raja bersama Eyang Mangkubumi harus kau dukung, Alap-Alap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Jikalau Kang Mas Sukmo malam ini tidak hadir di sini, tapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Ia sudah tahu tugasnya. Nimas Pandan Sari dan Den Ajeng Wulan tetap melatih dan memimpin Serikandi-Serikandi Mataram. Saya bangga karena Mataram telah memiliki Serikandi-Serikandi yang unggul. 50 Serikandi terlatih dan sekarang Nimas Pandan Sari dan Den Ajeng Wulan telah melatih remaja-remaja putri lainnya. Semua itu kemajuan yang kita miliki, Kanjeng Sinuwun. Ya, saya akan meningkatkan gebrakan-gebrakan baru terhadap Mataram. Dan saya tidak akan pernah terima dengan tindakan Paman Pekik.
Kanjeng Romo, ampunkan hamba. Anak Mas Jolang telah menghadap kehadirat Yang Maha Kuasa. Sebelum kau pergi dari sedekar ini, aku telah mengetahui segalanya, Beki. Oh, Kanjeng Romo. Oh, Kanjeng Romo telah menjebak hamba. Bukan ramamu yang menjebakmu, Ger. Tetapi tindakanmu yang tidak bijaksana itulah yang menyesatkan, yang menjebakmu. Kau sendiri yang mengingkari janjimu dan tidak mendengarkan nasihat Romo. Kanjeng Romo. Aku sengaja tidak mengumumkan berita duka dari anakku, karena aku ingin menguji ketulusan dan kejujuranmu. Dan Romo kecewa, Bekik. Harapan Romo kandas. Nasihat Romo sia-sia. Tanpa kuno misik nabi. Itu ungkapan yang tepat yang harus kau camkan. Kanjeng Romo. Hal inilah yang membuatku sedih. Karena kau mengabaikan ramamu. Mengapa sampai terjadi peperangan dengan Mataram? Mengapa sampai terjadi perselisihan di antara saudara sendiri? Aku sungguh tidak mengerti. Aku tidak paham apa yang kau inginkan, anakku. Apakah kurang? Apakah tidak cukup dengan apa yang kulimpahkan kepadamu? Hah? Mengapa justru dengan pelimpahan kekuasaan membuatmu serakah? Kanjeng Romo, ampunkan hamba. Tidak ada gunanya, Bekik. Jikalau kau masih tetap berkeras hati dan mengikuti kemauanmu sendiri, Romo benar-benar kecewa. Kecewa. Apakah kau tidak sadar, Bekik? Kanjeng Romo. Jolang almarhum sifatnya keras sekali. Iya, Kanjeng Romo. Dan kau tahu, buyutmu rangsang akan melebihi ayahnya. Kanjeng Romo. Catat ini baik-baik, anakku. Cepat atau lambat, kau akan menghadapi kekerasan rangsang. Adipati Pekik nampak bingung dan gelagapan saat mendengarkan nubuatan ayahnya. Sementara ayahnya bicara tanpa mau melihatnya. Lebih-lebih Raja Giri Agung yang telah rabun itu hanya bersandar dengan bantal di pembaringannya. Raja Giri hatinya tercabik-cabik. Mengapa ia mempunyai anak yang keras kepala dan tak mau mendengarkan semua nasihat yang pernah diberikannya? Raja Giri berkali-kali mencari sesuatu yang ia simpan di balik bantal. Nah, apa yang akan dilakukannya kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.